Pada video ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear. Jadi regresi linear adalah kita memiliki data, kita mencoba mencari persamaan matematika atau model matematika yang menghubungkan data-data tersebut. Ketika kita sudah dapat model matematikanya atau persamaan matematikanya, maka kita bisa menggunakan persamaan atau model itu untuk memprediksi data-data yang lain. Nah, pada konteks ini kita akan mengerjakan regresi linear. Jadi, persamaan matematika yang kita akan ketemu adalah persamaan linear. Jadi saya punya data di sini. Data X adalah diameter butiran pasir dan Y adalah kemiringan dari pantai di mana pasir itu diambil. Jadi kalau saya punya diameter, saya ambil pasir dan saya lihat diameternya 0,17 mm. Itu diambil dari pantai yang dengan kemiringan 0,6 derajat. Demikian juga misalnya yang ini saya punya pasir dengan diameter 0,85 mm, itu diambil dari pantai dan kemiringan 11,3 derajat. Nah, saya percaya bahwa antara diameter butiran pasir ada hubungannya dengan kemiringan pantai. Nah, saya ingin mencari persamaan matematika yang menghubungkan antara diameter butiran pasir dengan kemiringan pantai atau menghubungkan antara X dan Y. Jadi inputnya X, saya bisa mendapat Y. Saya sudah plot di sini. Jadi inilah X, diameter butiran pasir, Y adalah kemiringan pantai. Saya sudah plot di sini. Nah, hubungan ini saya bisa cari dalam banyak persamaan. Jadi saya bisa cari, saya anggap hubungan ini persamaan garis lurus. Jadi garis lurus seperti ini misalnya. Atau saya bisa juga menganggap hubungannya bukan garis lurus, tapi misalnya bentuknya adalah bentuk persamaan kuadrat, mungkin seperti ini. Maka ini disebut regresi kuadrat. Ada bentuk regresi yang banyak. Nah, pada materi ini saya akan berbicara tentang regresi linear. Jadi kita mencari persamaan garis lurus yang akan menjelaskan hubungan antara X dan Y berdasarkan data yang ada. Kalau saya sudah ketemu persamaan garis lurus ini, maka persamaan garis lurus ini akan saya pakai untuk memprediksi data yang lain. Misalnya kalau diameternya 0,6 itu dari berapa kemiringan berapa derajat. Karena saya sudah punya persamaan, saya tinggal masukkan ke persamaan ini, maka saya dapat kira-kira sekitar 10 derajat misalnya, kalau ini persamaannya. Nah, untuk masuk di sini, saya ingin menjelaskan tentang persamaan garis lurus. Kita ingat ketika kita belajar di SMP atau SMA mungkin ya, atau di kuliah, kita punya persamaan garis lurus, itu kita selalu tulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Anda masih ingat ini. M itu apa? M itu gradien. Gradien atau kemiringan. C adalah titik potong dengan sumbu Y. Jadi kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, maka C adalah titik yang ini. Titik di mana garis ini memotong sumbu Y. Sedangkan M itu apa? M itu gradiennya. Jadi kalau saya buat segitiga siku-siku di sini, berarti ini delta Y, ini delta X, maka delta Y per delta X itu sama dengan M. Jadi misalnya kalau garis ini memotong sumbu Y, katakanlah di titik 1, maka C-nya di sini sama dengan 1. Misalnya delta Y per delta X, katakanlah 0,8, maka M-nya 0,8. Jadi 0,8X tambah 1. Y sama dengan. Jadi Y sama dengan 0,8X tambah 1. Inilah persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus selalu memiliki dua koefisien. Yang pertama adalah yang ini, yang kita sebut gradien, atau dalam kasus regresi linear kita akan sebut sebagai slope. Sedangkan ini adalah titik potong sumbu Y, kita sebut sebagai intercept. Intercept. Pemotongan dengan sumbu Y. Jadi, ketika kita melakukan regresi linear, kita cari slope dan intercept yang paling tepat menggambarkan garis-garis ini. Menggambarkan titik-titik ini. Nah, saya akan tunjukkan dalam contoh dengan Excel. Jadi ini data yang tadi, yang sudah saya tampilkan tadi, saya copy di Excel. Sekarang saya ingin tahu, ini saya buat gambarnya dalam scatter plot. Nah, ini kita sudah dapat gambarnya dalam scatter plot. Sekarang saya ingin cari persamaannya. Nah, di Excel, salah satu cara yang mudah adalah kita klik di datanya, klik kanan, kemudian kita add trend line. Di sini kita mau regresi apa? Linear, eksponensial, logaritmik, dan sebagainya. Karena kita bicara regresi linear, saya akan pakai regresi linear. Kemudian ini garisnya sudah muncul. Saya tampilkan persamaan garisnya, dan ini saya display R-nya. Nanti saya akan jelaskan tentang R itu apa. Nah, dengan demikian saya sudah punya persamaan garisnya. Jadi persamaan garisnya itu adalah 17,159
kurang 2,4759. Jadi slope-nya adalah 17,159, intercept-nya min 2,4759. Jadi saya sudah dapat persamaan garis ini. Kalau saya sudah dapat persamaan garis ini, maka saya bisa memprediksi, misalnya kalau diameternya 0,6, berapa kemiringan pantainya? Maka saya tinggal hitung saja. Kalau diameternya 0,6, maka kemiringannya pantainya sama dengan 17,159 kali 0,6 itu dikurangi 2,4759. Maka saya dapat kemiringan pantainya 7,8195. Jadi saya menggunakan persamaan ini sebagai modelnya. Nah, saya akan menunjukkan juga bagaimana kita bisa mendapat angka-angka ini. Jadi mendapat angka slope dan intercept. Kalau slope dalam Excel kita pakai perintah slope. Data Y-nya yang mana? Data Y yang ini, koma, data X-nya yang ini. Tutup kurung, maka kita sudah dapat slope-nya. Anda lihat angkanya sama. Kemudian intercept-nya, kita intercept, yang ini, sama juga data Y-nya berapa, koma, data X-nya berapa, kita dapat intercept-nya. Seperti itu. Sekarang saya ingin jelaskan apa itu R kuadrat. R kuadrat ini adalah salah satu ukuran untuk menjelaskan seberapa akuratnya mode persamaan ini menggambarkan titik-titik yang ada. Jadi kalau titik-titiknya makin menyebar, persamaan ini makin salah, makin tidak bisa menggambarkan, maka angka R-nya makin rendah. Jadi gini, R kuadrat, 0,91505 artinya persamaan ini 91,5% bisa menggambarkan relasi antara X, jadi antara sebaran daripada diameter butiran pasir dengan range atau sebaran dari kemiringan pantai. Jadi kecocokannya, katakanlah begitu, 91,05. Ini R square. Jadi angka R square makin tinggi, maka kita bisa semakin percaya pada model kita untuk mewakili data yang ada. Untuk itu saya akan tunjukkan contoh berikut ini. Nah, ini saya punya data. Ini saya punya data berat badan dan berat badan dari atlet, ada 10 atlet, dan ini waktu tempuh mereka ketika mereka lari 100 meter, lari lintasan 100 meter. Jadi kalau berat badan 56,7, dia perlu 10,445 detik untuk lari 100 meter, dan sebagainya. Saya mau cari juga regresi linier, persamaan yang mengkaitkan antara X dan Y ini, sehingga nanti kalau ada berat badan yang lain, saya bisa tahu, itu berat badan ini saya bisa perkirakan kira-kira waktu tempuhnya berapa. Nah, saya coba buat regresinya di sini. Nah, kita lihat, ini wah cukup rapi ya, hampir seperti garis lurus. Saya lihat coba, kita buat trend line-nya, buat regresi liniernya. Nah, saya sudah dapat persamaan regresi liniernya. Jadi ini persamaan yang mewakili titik-titik ini. Anda lihat bahwa titik-titik ini hampir tepat di garis ini. Sehingga garis ini saya bisa percaya hampir 100% bisa mewakili data-data ini. Nah, kita lihat R square-nya berapa? 0,9998. R square-nya sangat besar. Artinya persamaan ini, model ini bisa menggambarkan relasi yang paling baik antara input, yaitu berat badan, dan output, yaitu waktu tempuh, dengan R square 0,998 atau 99,98%. Jadi kalau di sini R square-nya cuma 91,05%, di sini 99,98%. Nah, dari mana kita bisa hitung R square-nya? Kalau di Excel kita pakai, jadi R square begitu ya. Ini range dari Y-nya, range dari X-nya. Maka kita ketemu 91,05% atau 0,9105. Jadi ini caranya kita untuk menghitung slope, menghitung intercept, dan menghitung R square-nya. Dan kemudian kita bisa memakai untuk memprediksi data yang lain.
Nah, saya akan menunjukkan bagaimana kita menghitung ini secara manual. Nah, kalau kita menghitung secara manual, ini yang biasa dipakai dalam regresi linear. Jadi persamaannya kalau tadi kita tulis Y sama dengan MX tambah C, atau kalau sini terbalik C tambah MX gitu ya. Ini slope-nya, ini intercept-nya. Maka dalam kebiasaan orang menulis di regresi linear bukan pakai M dan C, tapi pakai B0 dan B1. Jadi B0 adalah intercept, B1 adalah slope-nya. Bagaimana kita hitung B1 dan B0? B1 dihitung dengan persamaan ini, B0 dihitung dengan persamaan ini, kemudian R square dihitung dengan persamaan ini. Saya akan tunjukkan dalam Excel. Jadi ini data kita yang tadi, ini X, ini Y, kemudian saya buat ini X square, saya buat Y square, kemudian saya perlu X dikali Y. Jadi X square ini berarti ini pangkat 2, kemudian Y square berarti Y pangkat 2, kemudian X kali Y berarti X dikali Y. Ini saya copy ke semua baris. Nah, saya sudah dapat data-data ini, kemudian saya hitung jumlahnya. Dari ini sigma X dan sigma Y dan seterusnya. Jadi ini sigma X, sigma Y, ini sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, ini sigma X kali Y. Kalau saya sudah dapat data-data ini, maka saya sudah bisa menghitung persamaan yang tadi. Jadi pertama saya hitung dulu B1. Untuk menghitung B1, saya ada pembilang sigma XY kurang sigma X kali sigma Y bagi N, ada penyebutnya. Saya buat pembilangnya dulu ya. Jadi ini sama dengan sigma XY kurang sigma X kali sigma Y bagi N. Jadi sigma X kali sigma Y bagi N. Saya punya N sama dengan 9. Itu pembilangnya. Kemudian penyebutnya apa? Sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu yang ini dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Jadi sigma X yang dikuadratkan. Kemudian sigma X yang dikuadratkan ini dibagi jumlah data N atau 9. Maka saya bisa menghitung B1. B1 adalah pembilang bagi penyebut ini. Ini dibagi E17 ya. Maka saya dapat B1 tadi ya, 17,159, sama seperti yang kita dapat tadi. Kemudian kalau saya mau menghitung B0, B0-nya adalah sigma Y bagi N. Jadi sigma Y yang ini dibagi N dikurangi B1 kali sigma X bagi N. Kurang B1, B1 itu E18. E18 kali sigma X bagi N. N-nya 9. Maka saya ketemu B0-nya min 2,4759. Sama seperti yang kita peroleh tadi. Kemudian kalau saya mau menghitung R kuadratnya, R kuadrat juga ada pecahan, pembilang dan penyebut. Saya kerja dulu satu-satu. Jadi misalnya saya kerjakan pembilangnya dulu. Pembilangnya adalah B0 kali sigma Y. Jadi B0 kali sigma Y tambah B1 kali sigma XY tambah B1 kali sigma XY. Sigma XY yang ini kurang sigma Y kuadrat bagi N. Dikurang sigma Y dikuadratkan bagi N. Saya ketemu angka itu pembilangnya. Kemudian penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah sigma Y kuadrat. Jadi sigma dari Y kuadrat kurang kuadrat dari sigma Y. Jadi sigma Y ini saya kuadratkan, saya bagi dengan N.
Ini penyebutnya. Nah, sekarang R kuadrat adalah pembilang bagi penyebut. Jadi, ini dibagi dengan yang ini. 0,9104, sama persis yang kita dapat tadi. Jadi inilah caranya kita hitung secara manual, maupun kita bisa menghitung dengan Excel untuk memperoleh regresi linear. Nah, Anda juga bisa menggunakan fungsi dari regresi linear yang ada di sini, jadi data analisis, kita perlu pilih regresi. Inputnya, Y-range-nya berapa? Y-range-nya yang ini. X-range-nya yang ini. Kemudian outputnya saya mau tuliskan di mana. Misalnya saya mau tampilkan outputnya di sini. Oke. Maka kita sudah dapat data. Nah, ada banyak sekali data di sini. Kita lihat yang ini saja. Jadi ini adalah intercept-nya. Ini adalah slope-nya. R square-nya yang mana? R square-nya kita akan lihat di sini. R square 0,9105. Demikianlah caranya kita menghitung regresi linear dan kita menggunakan regresi linear untuk memprediksi data yang kita belum punya berdasarkan data yang kita sudah punya. Jadi kita buat modelnya.